Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan sekalian di acara Dive Talk, Data and Innovation for Value Enhancements. Memulai perjalanan data driven dan inovasi. Nah, sebelum kita lanjut nih, saya mau minta feedback dulu nih. Apakah suara saya kedengaran? Kalau kedengaran, boleh silakan tekan satu di chat ya. Bantuannya rekan-rekan. Terdengar jelas suara saya? Kalau terdengar, satu. Oke, terdengar jelas ya. Oke, terima kasih. Oke, di webinar kali ini adalah kita akan berbincang, ngobrol-ngobrol santai ya. Jadi nggak usah terlalu formal ya. Kita ngobrol-ngobrol santai, nanti kita akan mengundang expert yang akan kita perkenalkan sebentar lagi ya. Yaitu temanya adalah design thinking, cara berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah ya. Oke, untuk demi kelancaran acara ini dan semoga kita mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari acara ini dan berkah dari Allah ya. Kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, acara ini adalah rangkaian dari webinar series yang diselenggarakan oleh UAG Corporation, khususnya dari Prodi Sistem Informasi ya, yang kita jadwalkan eh, hari Jumat jam setiap hari Jumat jam 2 siang ya. Kira-kira 1 jam ke depan kita akan eh, berdiskusi ya dan ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber kita ya. Oke. Jadi tetap simak terus ya acara-acara kita yang setiap minggu kita akan laksanakan ya. Oke, untuk minggu ini kita akan ngobrol santai mengenai design thinking nih ya, yaitu khususnya gimana cara berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah ya. Semua orang tentu pasti punya masalah ya, khususnya nanti konteksnya mungkin perusahaan, tim dan segala macam ya. Nah, tentu kita ini perlu banget nih kita untuk mempelajari gimana nih untuk gimana cara supaya kreatif dalam penyelesaian masalah dengan memanfaatkan salah satu ilmu pengetahuan yang bermanfaat yaitu mengenai design thinking ya. Hari ini kita mengundang ya expert dari program studi sistem informasi UAG Corporation yaitu Ibu Asri Pertiwi ya. Assalamualaikum Bu Asri. Waalaikumsalam Ada warahmatullahi ya. Oke, wabarakatuh. terima kasih atas kehadirannya Bu Asri. Nanti kita lanjutkan ngobrolnya. Tapi sebelum itu saya bacakan dulu, perkenalkan dulu CV-nya. Bu Asri ini adalah seorang researcher ya di bidang knowledge management, innovation, and product development. Jadi cocok banget dengan materi yang akan kita bahas di pertemuan ini ya. Mengenai pendidikannya Bu Asri ya, tahun 1994 di S1 di Electrical Engineering Trisakti University ya. Kemudian melanjutkan S2 di tahun 2007, Master in Management Information Systems di Budi Luhur University. Dan di tahun 2015 menyelesaikan Doktor Research in Management di Binus University ya. Kemudian Bu Asri juga mempunyai pengalaman kerja ya di industri
13 tahun sebagai programmer, system developer, database ya, dan project di multinational and international companies ya. Jadi pengalamannya sangat luas ya. Kemudian tahun 2008 beliau menjadi Head of IT Program at Inti College, Head of Computer Science Program University of Wollongong, Australia ya. Kemudian di tahun 2013 menjadi Senior Lecturer di SQ Business School atau yang sekarang kita kenal dengan UAG University ya. Nah, dan Bu Asri juga udah menyelesaikan atau mendapatkan berbagai macam sertifikat ya. Di antaranya adalah CERDOS, kemudian Public Speaking Certification by BNSP, ya, Implementation of Training Program, kemudian Oracle Database, Java Programming, dan Database Design and Programming of Oracle University. Ya, oke. Baik, supaya tidak berlama-lama, kita akan langsung ngobrol-ngobrol aja mengenai design thinking ya. Eh, oke, Bu Asri, apakah sudah siap kita untuk ngobrol-ngobrol? Oke, Pak. Silakan, Pak. Yuk kita ngobrol. Itu saya tadinya bingung nih. Eh, apa? Jadi sedikit komen aja. Kalau education tuh lulus atau masuk sih? Jadi makanya tulisannya di RA-nya tuh 2015 karena masuknya 2015 gitu, Pak. Oh, oh ini tanggal lulus bukan tanggal lulusnya ya, tanggal masuk Kalau tahun masuknya, masuk ya. kan kalau S1 94 masuknya ya. Soalnya kan 94 tuh kan tahun lulus ya. Enggak, 94 Tahun tahun masuk ya. masuk. Semuanya tahun masuk ya. Ya, maaf maaf salah informasi. Oke. Oke, langsung aja mungkin kita mulai membahas mengenai design thinking, Bu. Oke, boleh. Saya boleh share, Pak? Boleh silakan. Sebentar. Saya stop share dulu ya. Silakan Bu Asri. Nah, Oke, sebentar. Oke. mengenai subjek yang kita bahas ini kan design thinking nih, Bu, ya. Ya. Nah, mungkin boleh diawali nih dengan penjelasan ya mengenai mengapa sih design thinking itu penting dan apa sih itu design thinking? Mungkin dari banyak Nah, pemirsa yang belum oke, paham sebentar. nih ya. Mudah-mudahan menambah Kelihatan nggak, Pak? slide-nya tapi masih Slide-nya. presentar view tuh. Mungkin mesti di Oke, swap sekarang ya, di swap. sekarang oke ya? Ya, sip. Oke, Bu. Oke. Silakan, Bu. Oke, tadi tanya tuh design thinking itu apa, terus pentingnya tuh apa gitu kan ya. Nah, sebenarnya ini salah satu mata kuliah juga ya di UAG di semester 1. Kenapa sih kita perlu belajar, perlu tahu design thinking itu apa? Nah, kalau ngomongin tentang design thinking itu seperti menggabungkan antara karena saya dari IT, jadi menggabungkan antara IT untuk dunia bisnis gitu. Nah, untuk ke sananya itu biasanya kita tuh jelaskannya tuh seperti ini, Pak. Nah, ini mungkin kalau mahasiswa sering lihat lah ya, kalau Hmm. yang ada di apa yang saya ajarkan ya. Jadi make people want things versus make things people want. Jadi pertama itu make people want things itu membuat orang menginginkan apa yang apa kita kerjakan gitu ya, sama membuat sesuatu yang orang inginkan. Jadi yang pertama tuh membuat membuat sesuatu yang orang inginkan. Yang kedua, kalau yang pertama make people wanting, membuat orang menginginkan apa yang kita buat. Nah, sebenarnya dua pendekatan ini sih sebenarnya kalau design thinking. Jadi design thinkingnya itu yang mana gitu. Jadi kalau di dalam bisnis itu ada dua. Pertama, kita buat sesuatu, terus kita bikin orang pengen sesuatu itu. Nah, ini Hmm. biasanya yang umumnya dilakukan. Jadi menciptakan keinginan melalui pemasaran, branding, persuasi gitu ya. Nah, biasanya kalau cara kerjanya itu, kalau yang nomor satu ini dia dengan strategi pemasaran. Contoh nih, aku pengen bikin apa ya? Pengen bikin training gitu. Trainingnya training AI gitu kan. Oke, kita sudah cek kompetitornya gitu kan, kompetitornya si perusahaan A B C D E gitu kan. Terus
Tapi banyak orang yang nggak tahu AI itu apa. Terus kenapa sih orang ikut trainingnya? Kita mesti mengedukasi kan. Akhirnya kita buatlah strategi pemasarannya gimana, psikologi konsumennya bagaimana, kemudian bikin apa namanya? Biasanya di sosmed ya, storytellingnya gimana gitu kan, supaya mereka tertarik. Atau bahkan kita bisa pakai influencer atau kita bikin eh, teknik FOMO. Teknik FOMO tuh kayak bikin tren gitu loh. Kayak, ah kok orang-orang pada pakai itu, kok aku enggak gitu ya. Kalau teknik FOMO gitu tuh Pak. Tahu kan ya? Fear of missing out ini ya. Jadi nggak mau Hmm, Ya ketinggalan tahu. dengan orang lain gitu kira-kira ya. heeh. Kan biasanya kalau kalau apa kalau Gen Z itu bilang, wah itu mah FOMO gitu kan. FOMO, jadi ngikut gitu kan. Nah, itu kalau kita buat sesuatu, kemudian kita pingin orang beli apa yang kita buat. Beda dengan make things people want. Jadi kalau make things people want itu kita membuat sesuatu yang orang inginkan. Nah, karena kita bikin sesuatu yang orang inginkan, akhirnya kita mesti riset dulu dong. Hmm. Orang tuh pingin apa gitu. Jadi pendekatannya tuh akhirnya fokusnya ke memahami kebutuhan orang gitu. Keinginan pelanggan dia butuh nggak gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita bisa pernah dengar gini kan, kalau bikin bisnis gitu misalnya, sesuai dengan passionnya kita gitu. Nah, tapi kalau yang make this people want kadang-kadang nggak sesuai dengan passion, apa sih yang orang butuhkan? Mungkin topiknya sama, tapi intinya nggak sama gitu. Jadi ini cara kerjanya berbeda karena kita perlu tahu orang-orang tuh butuh apa, maka cara kerjanya diawalinya dengan wawancara, pakai empati. Jadi ngembangin solusi untuk menjawab masalah nyata. Jadi eh, antara pertama sama kedua kira-kira yang design thinking yang mana gitu kan. Jadi design thinking itu pakai yang kedua. Jadi memahami kebutuhan, baru kita bikin barangnya. Supaya apa? Supaya kita tuh tahu, kita tuh sudah tahu ini yang akan kita buat itu pasarnya ada dan ada orang yang akan beli gitu. Jadi intinya design thinking itu akhirnya dia itu contohnya seperti ini misalnya ya. Jadi arti dasarnya tuh mem, apa memecahkan masalah yang terstruktur dan fleksibel, tapi dia dengan menempatkan kebutuhan manusia sebagai pusatnya. Istilahnya human center lah kalau Hmm, design sentrik thinking itu. ya. Oke, mungkin kali ada pertanyaan nih. Ada ada pertanyaan yang kayak gini nih. Biasanya saya sering ditanya ya, supaya ini pakai mazhab yang mana nih gitu kan. Eh, yang tadi coba sebentar. Pertanyaannya adalah, hmm, mana sih yang paling baik gitu ya, Pak, biasanya kan. Dari dua pendekatan ini gitu, mana sih yang paling benar, yang paling bagus gitu. Kalau menurut Pak Bari yang mana nih Pak yang paling bagus? Membuat sesuatu yang dibutuhkan orang atau membuat orang menginginkan sesuatu? Oke, kalau dari dua pendekatan ini kan ya, Hah? kalau kita apa namanya, kalau lebih mudah ya, Hmm? lebih mudah ya, Lebih mudah, oke. lebih mudah nih. Tapi belum tentu lebih bagus ya, berarti ya. Hmm. Karena kita yang bikin, kita yang mendrive ya, Hmm. tentu sesuai dengan kemampuan kita, kita bisa membuat produk yang kita tahu gitu jadinya. Oke. Jadi yang pertama Tapi ya Pak ya? ya, tapi Yang mungkin pertama. ya akibatnya ya nggak tahu nih. Nah, ya. Bisa akan dipakai orang nggak nanti? Gitu kan. Jadi make people want things gitu. Oh, kalau mau secara mudah make people want things. Tapi yang paling baik tuh yang mana gitu. Nah, Sebenarnya kalau jawab yang paling baik yang mana gitu. Sebenarnya dua-duanya baik, tergantung tujuannya. Jadi ini seperti mungkin kenal ambidextrity ya. Tangan kiri, tangan kanan gitu. Jadi yang paling baik yang mana, dua-duanya baik. Jadi tapi kita prioritasnya yang mana gitu. Jadi sebenarnya untuk kalau kita untuk membuat suatu ini ya bisnis ya, suatu bisnis ya, eh, dua-duanya harus berjalan. Jadi hmm, make people want things itu membuat orang akan membeli apa yang kita buat itu, artinya kita nge-push ya, nge-push orang itu. Nah, makanya namanya strategi push. Strategi push kalau yang di bawah itu
kita membuat sesuatu yang orang akan butuhkan itu strategi pull, berarti menarik, menarik orang itu. Jadi push pull. Jadi dua-duanya itu perlu seimbang sebenarnya. Bukan berarti salah satu ya, Hmm. tapi dua-duanya seharusnya Jadi perlu ada. maksudnya dua-duanya berjalan, Bu. Berjalan harusnya. Cuman kan masalahnya beberapa hal itu yang dijalankan kebanyakan, misalnya, oh saya mau jualan bakso atau saya mau jualan ini yang nggak berhubungan dengan IT nih. Saya mau jualan baju gitu. Ta- Karena saya suka fashion. Oke. Kemudian saya tahu kompetitornya apa. Tetap buat analisis. eh, Dia berarti hanya menjalankan yang atas aja, tapi tidak menjalankan yang bawah. Tidak menggunakan design thinking. Dia menggunakan cara kerja yang strategi pemasaran, yang pemasaran branding, dan seterusnya. Jadi hanya satu yang dijalankan. Begitu juga kalau orang-orang, kalau bisnis yang jalankannya, oke kita perlu tahu apa sih yang orang butuhkan gitu. Misalnya buat, biasanya kebanyakan IT ya. Misalnya buat sistem apa? Contohnya gini deh, ISQ bisa kerja lah ya. Kan kita kan bikin itu ya. Oke, mau kita perlu interview nih orang-orang apa eh, mereka butuh apa, kita buatlah barangnya. Tapi setelah buat, memang ada yang beli. Karena kita punya targetnya. Tapi kan setelah itu kita mesti bikin eh, apa namanya pushnya, mesti buat brandingnya, strategi pemasaran tetap harus buat. Jadi dua-duanya harus berjalan. Dua-duanya. Oke. Ini Gitu. ada pertanyaan nih di kolom chat nih, Bu. Oke, bagi-bagi rekan yang mau bertanya silakan langsung aja ketik di kolom chat juga atau boleh raise hand untuk kalau mau on mic ya. Oke, ini ada pertanyaan dari La Agar. Pulpusnya ini berjalan gimana? Bersamaan atau bergantian? Oke, ini itu berjalan bersamaan atau bergantian sequence atau Atau paralel gitu ya? sequence itu berarti ini ya, bukan paralel ya. Satu Sequence itu persatu ya, berarti gantian berarti gantian. bergantian ya. Tapi kalau paralel itu berarti bersamaan gitu kan. Atau ada juga yang disebut balance, seimbang. Jadi kayak orang naik sepeda. Naik sepeda tuh kadang dia ya tahu kan naik sepeda Oh berarti ya, ya. duluan belakangan gitu ya, seperti itu ya. Tergantung dari produknya apa. Tapi biasanya, nih biasanya berjalannya itu kalau tergantung produknya ya. Kalau dia itu menggunakan inovasinya itu adalah radikal. Radikal tuh benar-benar akan membuat pasar baru gitu atau Hmm. mengganti pasar yang ada gitu ya. Berjalannya sequence. Jadi make things people want dulu nih. Kita membuat sesuatu yang orang butuhkan, Hmm. sequence untuk terjun ke pasar baru. Setelah itu baru Baru make people want dipasarkan things. gitu ya. Heeh. Jadi dia sequence. Tapi tergantung Pak. Tapi kalau memang oke, aku mau berjalannya incremental. Hmm. Oh ya bedanya ya radikal sama incremental. Kalau incremental kan dia bertahap. Itu bisa berjalannya kayak cycling. Dia dia kayak orang naik sepeda cycling gitu. Jadi memang tergantung inovasi apa yang mau diraih gitu. Seolah-olah tapi berjalan bersama gitu ya. Ya, Tapi sebenarnya, radikal atau incremental. tapi pada dasarnya gantian juga gitu. Atau gimana? Kenapa? Seolah-olah berjalan bersama karena ini switch, Bersama tapi switch. gantian, tapi cepet gitu Tapi loh, Pak. sebenarnya gantian. Sebenarnya Oh, gantian. Jadi pemasarannya jalan juga, brandingnya jalan juga, tapi nah, karena eh, terkait dengan ke- resource eh, kali eh, gitu ya yang bisa melakukan itu ya ya. jadi bergantian. Itu tergantung dari jenis inovasinya ya. Kalau inovasinya radikal yang memang dia yang dikejarkan growth, Pak. Apa maksudnya growth lebih cepat, bukan profit lebih cepat. Jadi Oh, tumbuhnya lebih cepat. Eh, Kalau yang atas nih, yang make people want things itu yang dikejar adalah profit lebih cepat. profit. Oke. Itu kayak gini nih, Pak. Contohnya Bapak bayangin, teman-teman di sini bayangin eh, got, tau kan? Got apa selokan. Ya, Selokan ya. Selokan kecil, jadi bukan gede ya, selokan kecil ada batu di situ. Di tengah-tengahnya itu ada batu, ya kan? Ada oke tuh. batu di selokan itu ada batu yang kayak nahan gitu ya. Nah, kalau kita pingin batu itu apa namanya? Batu itu
ngalir gitu, maksudnya batu itu lepas, maksudnya batu itu mengalir gitu ya. Airnya harus pelan atau Harus cepet tuh, harus kencang dong, bener nggak? biar bisa geser batunya Supaya kan. batunya cepet ini ya, cepet bergerak gitu ya, harus kencang. Nah, sama konsepnya sama seperti itu. Jadi kalau yang make things people want, karena dia pingin geraknya, tumbuhnya cepat, maka yang ngalir investasinya, maksudnya modalnya harus besar, cepat, supaya radikal. Nah, modelnya Hmm. beda, karena dia mau yang diraih adalah growth-nya. Tapi kalau mau jalan pelan-pelan, akhirnya kecil-kecil aja, incremental. Jadi ya, ada perbedaan. Itu mungkin nanti kalau kita ingin bahas ya inovasi radikal, incremental tuh gimana? Kalau kita mau pakai radikal gimana? Itu ada caranya. Mungkin next di sesi yang khusus untuk inovasi radikal tuh gimana sih caranya? Jadi kira-kira intinya dari dua ini ternyata dua-duanya tuh perlu gitu ya. Iya perlu, perlu Tapi tergantung tujuan atau tujuannya. apanya Cuma tujuannya uh-uh. cenderung mulai dari mananya ya tergantung tujuannya gitu ya Bu ya. Ya, kalau menurut pendapat saya seperti itu. Tapi kan kadang-kadang kita cuma kita banyak ya contohnya hanya satu aja yang jalan gitu kan ya. Satu aja yang jalan, yang satunya lagi nggak jalan. Jadi harus seimbang. Harus seimbang. Ya, oke. Kayak seperti siang dan malam harus seimbang, Pak. Untuk mendapatkan dampak yang paling besar gitu kita mesti seimbangkan antara dua cara ini gitu ya. Ya, ya istilahnya begitu lah. Ini Oke, ini apa perbedaannya dua dua ini yang perbedaannya. berbeda ya, gitu. Oke. Mungkin ini sudah ada contohnya nih Tesla, Google gitu ya. Kalau Hmm. barangnya ya perbedaan barangnya. Apple, Rolex, Coca-Cola gitu Pak. Oke. Oke, Oke. kalau gitu pertanyaan berikutnya nih Bu. Hmm, kalau contoh penerapan desain thinkingnya mungkin bisa dijelaskan nggak Bu? Contohnya seperti Untuk apa? nerapinnya, Iya, penerapan gimana sih contohnya gitu ya. eh, desain Oke. thinkingnya berjalan gitu ya? Oke, untuk desain thinkingnya. Oke. Sebelum ke sana, nih saya mau jelasin yang contoh nih Pak. Mm-mm. Mungkin ada beberapa yang tanya kok Apple itu di sini tempatnya ya, bukan di Google ya gitu kan. Mungkin orang ngira Apple itu salah satu, biasanya kan yang membuat sesuatu yang dibutuhkan orang tuh orang bilang startup gitu kan. Kok Hmm. Apple bukan golongannya Google Tesla ya? Ternyata enggak, ternyata strategi pemasarnya Apple itu eh, dia nge-push orang untuk membeli. Jadi dia buat buat brand apa buat pemasaran atau branding yang membuat itu jadi tren. Jadi Hmm. kalau saya nggak punya itu, saya nggak keren gitu. Ternyata Hmm. Apple caranya gitu. Memanfaatkan yang FOMO tadi Beda itu dengan ya. Google sama Tesla. Jadi memang Apple tuh kelihatannya memang teknologi banget ya, tapi sebenarnya dia menggunakan pendekatannya lebih banyak menggunakan yang orang menginginkan Branding. sesuatu gitu. Seperti itu, Pak. Tapi kalau untuk contoh design thinking, contohnya ya simple aja. Ini sebenarnya gambarnya contoh design thinking nih, Pak. Hmm. Gimana tuh gambarnya, Oke. penjelasannya Bu? Hubungannya dengan Contohnya, desain thinking apa nih? Kalau kita ya, jadi bertanya-tanya ya, nih. contohnya nih. Sebenarnya kalau kita 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 kan bikin jalan tangga ya. Tapi ternyata ini jalan yang kiri nih, yang jalan biasa ini nggak, dulunya nggak ada gitu. Jalan tangga. Ternyata tangga ini nggak digunakan gitu. Kenapa? Karena orang mungkin malas pakai tangga, di sebelahnya jalan biasa juga bisa dilewati. Akhirnya membentuk jalan setapak gitu. Contohnya ya, kita lihat ini deh. Nah, sebenarnya desain thinking bisa diterapkan nggak harus IT gitu. Yang interior pun bisa gitu kan ya. Yang interior atau yang apa yang di dalam ini kehidupan sehari-hari juga bisa. Coba deh Pak, mungkin teman-teman di sini juga bisa lihat. Ini tangga tuh ada yang nggak beres, nggak desain. Dia yang nggak Apa beresnya ya? di mana sih? Ada yang nggak beres Mungkin nggak dari Pak? rekan-rekan yang lain bisa melihat, ada yang bisa bantu. Ada Garisnya Bu? Bu, garisnya Boleh, aneh. langsung. Ya. Garisnya ya. Garis, garisnya. Garisnya ini kan kalau orang yang nggak ngelihat dikiranya tangga, dia dia kalau yang Oh, orang tua tuh biasanya lutut ya, dikiranya masih tangga gitu, padahal enggak gitu kan. padahal enggak. Oh, Iya, jadi dia membuat tangga tidak sesuai dengan
apa yang dibutuhkan orang gitu. Nah, ini lebih lagi nih. Bisa berbahaya itu Ibu ya. Iya, lebih bahaya dan. Salah langkah bisa jatuh ya. Nah, nah, sekarang coba deh ini apa mobil VW nih, VW nih. Ada yang aneh nggak di sini? Dia membuat sesuatu itu yang dibutuhkan atau enggak sih sebenarnya? Apa yang aneh di eh, mobil VW ini? User experience-nya tidak sesuai nih. User experience yang nggak sesuai, benar. Kan Kasih kita ganda. bikin Wipernya useless katanya. Ya. wipernya useless benar. Kenapa? Karena sebenarnya wiper ini buat si supirnya ngeliat ke belakang atau buat orang yang mobil yang di belakangnya. Sebenarnya buat siapa sih? Oh itu karena kacanya putih juga orang nggak bisa Iya. ngeliat, tapi ya buat apa di wiperin gitu ya. Ya buat apa di wiperin toh nggak kelihatan juga, lihat belakang nggak kelihatan juga gitu. Nah ini salah satu sih sebenarnya prinsip desain penerapan design thinking ya. Jadi design thinking itu nggak harus, oh ini kalau design thinking itu kita mau bikin IT nih, biasanya begitu ya. Nggak juga gitu. Kadang di interior juga bisa, user experience juga bisa gitu Pak. Jadi nggak harus apa namanya, eh, nggak harus produk IT sih sebenarnya. Ini kata Syahrul katanya mungkin wiper mobilnya dapat gratisan dari sales, Bu. Kasih Syahrul. Ya, begitu, Pak. Nah, begitu, Pak, untuk penerapannya kira-kira. Tapi sebenarnya Hmm, banyak sih contoh-contoh yang lain sih. Gitu. itu ijo-ijo logo halal. Oke. Nah, ada lagi, Pak, yang ditanyakan nggak, Pak? Oke, ini ada komentar katanya itu ijo-ijo logo halal. Oh, kayaknya nggak kelihatan juga sih itu ya. Kemudian komentar berikutnya wipernya buat bersihin biar makin putih, bukan makin jernih ya. Ya, jadi supaya bagian itu putih ya dibanding yang lain tuh Lebih memang putih. itu ya. Oke. Oke. Terus gimana Bu tahapan-tahapannya supaya bisa sampai jadi apa proses design thinking ini dilakukan supaya menjadi Oh, eh, apa ya? Ya produk inovasi yang nggak oh, kayak gini gitu kan ya. oke. Oke. Jadi maksudnya gini ya, Pak, tahapan desain thinking itu apa gitu ya? Jadi, nih, Mak, pernah nggak nyadar gini, kenapa sih design thinking, kenapa sih nggak design feeling gitu? Pakai feeling gitu. Kenapa sih pakai thinking? Kenapa nggak pakai feeling? Kan bisa juga nih, oh ini desainnya kurang bagus nih, feelingnya nggak oke nih gitu kan. Kenapa sih harus desain thinking? Kenapa nggak feeling gitu kan? Nah, eh sebenarnya tuh thinking itu ada tiga ya Pak ya. Cuman teman-teman di sini mungkin sering lihat ini ya, thinking tuh ada tiga. Cuma yang kita sering bahas kan design thinking sama computational thinking. Satu lagi ada yang namanya system thinking. Bedanya kalau system thinking tuh kita berpikir secara network ya, maksudnya secara helikopter view-nya lah gitu kan. Nah, cuman ada perbedaan itu design thinking sama computational thinking. Ini sering banget nih saya jelaskan. Jadi kalau computational thinking itu eh, memecahkan masalahnya dengan logika. Makanya logika tuh yang paling oke logikanya ya si mesin kan. Hmm. Logikanya nol sama satu. Kalau iya iya, kalau enggak gitu. Kalau kalau design thinking tuh lebih ke manusia human. Jadi antara human sama robot nih gitu kan. Kalau design thinking dia ada feelingnya, tapi kalau computational thinking nggak ada unsur feelingnya gitu. Nah, kalau computational thinking itu tadi kan 1-0 ya. Tapi kalau design thinking itu lebih ke dia nggak cuma 1-0, dia bisa 2 sampai 9 gitu. Bisa koma juga, bisa 2,5, 2,6. Jadi nggak apa namanya, eh, nggak harus iya dan tidak, bisa abu-abu Hmm. gitu. Nah, tadi kan tanyanya Bapak penerapannya ya gimana gitu ya. Iya, Nah, mungkin ke prinsipnya dulu ya. Nah, oke. prinsip design thinking tuh di sini pertama mungkin kalau yang belum pernah ikutan design thinking yang enggak yang jadi pertanyaan tuh empathy. Kenapa sih empathy gitu? Pertama empathy. Empathy itu jalan pertamanya design thinking. Itu empathy.
Kemudian expansive thinking. Maksudnya expansive thinking tuh gini, udah berpikir tapi nggak usah dipagerin. Hmm. Berpikir tapi nggak usah dipagerin. Kenapa? Magernya nanti kita pakai eksperimen. Jadi eksperimen, bener nggak? Nah, itu prinsip desain thinking di situ. Jadi baru dilakukan eksperimen, baru tuh dipagerin, pilih Hmm. satu solusi yang tepat. Nah, cuman kalau secara besarnya itu ya seperti ini, Mbak. Empathize, divine, ideation, prototyping, testing with users, storytelling. Nah, yang pertama kali dilakukan itu pasti empathize. Jadi empathize itu isinya ya observasi, interview ke orang gitu ya, ke user gitu, supaya tahu apa yang mereka butuhkan. Tuh. Hmm. Nah, baru kalau empathize-nya berhasil, baru masuk ke divine, ideation. Cuman ini iterasi, Pak. Jadi bisa jadi Jadi dia diulang-ulang gitu. Apa? maksudnya tapi berurutan dari depan ke belakang terus Ya, balik lagi gitu ya. ya berurutan. Dia nggak boleh nggak berurutan. Jadi dia berulang-ulang. Nanti kalau untuk oh define itu seperti apa? Nanti kita bisa di apa sesi berikutnya khusus untuk define gitu, Pak. Cuman kalau dari sini ada yang mau ditanyakan enggak, Pak nih? Oh, Divine, mungkin empatis, yang paling kritis tuh yang ya mana paling sih, Ceh? kritis. Oke. Yang mana? Ini pertanyaan bagus nih. Yang supaya sukses nih terjadi Oke. inovasi produknya jadi lah gitu. Yang paling Oke. penting banget. Jadi tuh yang paling kritis tuh sebenarnya ada di empati, Pak. Langkah awal. Empati ini yang bisa membuat design thinking itu bisa jadi inovasi atau enggak. Itu di empati. Jadi kita memahami orang lain, kemudian kita melakukan interview. Empati itu kira-kira seperti apa? Ada, Bapak ada pikiran, ada pemikiran nggak nih? Empati itu seperti apa sih? Empati itu memahami, Memahami, memahami ya, memahami. Tapi yang memahami seperti orang apa gitu lain. kan? Terus kenapa sih harus empati gitu? Nah, coba aku jelasin ini deh. Ini ada 5 jenis nih. Gimana tuh, Bu? Pity, Gimana? simpati, empati, compassion. Nah, sebenarnya ini sendiri ada lagi sih sebenarnya pembahasan khusus tentang emotional expression nih, empathy. Tapi kenapa empathy yang diambil? Kenapa nggak compassion? Atau kenapa nggak simpati? Kenapa empathy? Jadi gini, Bedanya juga apa nih? Kita bisa dijelasin nggak, Bu? Apa bedanya ya, bedanya nih masing-masing nih? Saya juga kayaknya mirip-mirip aja nih sama. mirip-mirip aja. Jadi kalau pity itu gini, pity itu kasihan, tapi kita nggak ngomong ke orangnya. Jadi kayak kita ngomongin orang gitu. Misalnya ada orang lewat ya, ada teman kita lewat. Misalnya teman kita itu teman SMP lah. Udah lama sekali. Dulu SMP dia ranking mulu ya. Wah, pokoknya pintar banget. Masuk SMA ranking terus. Kemudian kita lihat dia kebetulan eh, kurang beruntung lah secara pendapatan kurang beruntung gitu. Kita ketemu di jalan itu. Terus kita bilang, ih kasihan ya. Dia tuh dulu padahal pintar banget ya. Tapi kita nggak ngomong ke orang itu. Kita ngomong ke orang lain. Itu namanya pity. Itu tuh just feel sorry. Kita hanya acknowledge aja sufferingnya kita, tapi ke orang lain. Misalnya saya lagi ngomongin Pak Anggar gitu, misalnya orang lain, tapi ke Bapak gitu. Nah itu piti. Kalau piti itu nggak berhadapan Oh, dengan orang, paham kan ya? Nggak berhadapan dengan orangnya langsung. orangnya langsung. Hmm, itu piti. Ya. Jadi nggak mungkin lah piti disingkirkan dong. Berarti nggak Ya. mungkin pakai piti kan, karena bukan customer langsung dong. Nah sekarang tinggal simpati, empathy, compassion. Bedanya apa? Nah, kalau simpati itu I feel for you. Maksudnya gini, apa bedanya dengan empathy? Kalau simpati itu hanya feeling, kalau empathy itu feeling plus understanding. Jadi Hmm. ada rasa dan memahami. Tapi kalau simpati itu hanya merasakan. Contoh, Pak Barir Understanding. kehilangan dompet nih. Wah, Bu Asri, dompet saya kemalingan, kecurian, kecopetan gitu. Padahal saya naik motor sendiri loh gitu. Kok bisa ya kecopetan di motor? Terus saya bilang, ah kecopetan ya Pak. Wah, kasihan banget. Nah, kecopetan. eh apa? Ya, saya cuma bilang rasa kasihan banget gitu ya. Itu simpati. Tapi kalau empati itu
saya kan ini akan menempatkan kalau saya kecopetan gitu Pak, kehilangan sesuatu, tapi mungkin bukan dompet. Mungkin saya akan cerita, saya dulu tuh juga pernah Pak kehilangan pulpen yang saya tuh suka banget tuh pulpen gitu. Tuh rasanya, waduh, walaupun cuma pulpen ya. Jadi memahami rasa kehilangan itu empati. Nah, kok empati tuh di tengah ya posisinya kan ya. Masih ada lagi compassion. Kok nggak compassion aja? Kalau compassion beda. Kalau compassion tuh gini, Bapak mancing, misalnya gini, jangan Pak Barir deh, ada orang mancing gitu. Ya. Apa? Ada orang gini, ada orang lapar gitu. Saya lapar belum makan, ya kan? Kita kasih ikan, itu namanya compassion, bukan kasih kailnya. Misalnya saya nggak bisa sekolah, saya pengen Oh, sekolah, kita kasih duit, itu langsung compassion. solusi gitu ya. Jadi nggak kasih solusi, kita bantu. Mau I'm membantu. here to help you. Kita Membantu. bantu aja, tapi kita nggak kasih developmentnya, kita nggak kasih apa untuk dia berkembang gitu. Dia Hmm. butuh apa? Saya butuh makan, kita kasih makan. Tapi kita nggak kasih alat pancingnya gitu. Itu namanya compassion. Ya jelas compassion tidak bisa digunakan untuk design thinking gitu. Jadi yang bisa digunakan itu empathy. Kenapa empathy yang bisa digunakan? Nah, kita lihat gini. Jadi itu sebenarnya tuh Pak, by research ya. Kenapa sih empathy? Sebenarnya creativity itu mulainya dari empathy. Oke, kenapa mulai dari empathy? Nah, kalau kita ngomongin empathy, dia nanti kepecah tuh jadi dua. Ya, kita mesti tahu yang namanya emotion sama feeling, rasa sama emosi. Bedanya apa sih? Waduh, itu mirip-mirip juga itu. Mirip ya? Apa bedanya feeling sama Emosi emosi? Dan dan ini sudah ada feeling. sih keterangannya. Kalau membedakannya gampangnya gini, kalau dikejar anjing, reaksinya apa sih pertama kali? Teriak, gitu kan? Eh, Atau lari ya? Ya nggak sih? Kita lari teriak gitu. Lari. Itu dikejar anjing gitu kan? Jadi emosi itu keluarnya sesaat, Pak. Ya, misalnya saya pukul Pak Barito, Bapak marah, itu emosi sesaat. Tapi setelah itu, oh ya, aku lagi puasa, aku nggak boleh marah. Mungkin dia lagi hilaf gitu. Jadi munculnya sesaat emosi itu. Nah, kalau feeling enggak, feeling tuh kayak dampak gitu. Jadi kayak pengalaman yang terkait dari pengalaman setelah emosi itu muncul gitu loh. Jadi kayak kamu melihat apa? Kita melihat ular takut, responnya teriak atau enggak lari kan? Atau ada maling masuk rumah, teriak kan, maling, maling gitu kan? Itu emosi sesaat gitu kan. Tapi kalau feeling itu begitu takut, rasa takut apa? Muncul rasa takut dari ular itu, akhirnya cemas untuk pergi ke lokasi yang sama. Oh, kalau Oh, kayaknya kalau lokasi kayak gini bakal ada ular deh. Itu feeling. Beda kan? Jadi feeling itu menetap lama. jangka panjang gitu ya. Kenapa? Jangka panjang gitu ya ininya. Dampaknya lama Impactnya. gitu ya. Tapi kalau Dampaknya. emosi sesaat. Nah, Oke. terus apa hubungannya dengan empati? Kenapa kita mesti belajar emosi sama feeling? Terus apa hubungannya sama empati? Sebelum ke sini, coba saya tanya nih, Chris nih. Pernah ini agak orang. Kenapa keris? Bapak kalau lihat orang pakai keris, nih teman-teman nih, mungkin teman-teman di sini tahu. Oh, Kalau orang pakai keris ya, teman-teman di sini mungkin ada yang orang Jawa pakai keris, pasti ngadepnya seperti itu, Pak. Dia tuh nggak pernah ngadep. Tahu kan keris itu kayak silangnya, kepalanya sebelah kanan, ujungnya kiri bawah gitu. Nggak pernah dibalik. ya. Kira-kira kenapa gitu? Bukannya itu karena ergonomis, Bu, gampang ditarik gitu. Cet gitu kan. Kenapa? Dan kenapa letaknya di belakang gitu? Ini 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 ini, ini apa namanya? Eh, ini ini kalau ini dari cerita dari orang tua ya kan, kan saya orangnya explore Pak.
kepo Hmm. gitu tanya, Pak kenapa sih kalau keris tuh pakainya selalu begitu gitu? Kenapa nggak dibalik aja? Emang ada apa gitu? Ternyata ada ini Pak, ada apa Dan ceritanya. filosofinya. Saya tanya waktu itu sama eyang saya waktu masih eyang saya masih ada, bukan ayah sih eyang sih. Seperti itu gitu. Karena gini apa namanya? eh Kalau kerisnya it- kalau kita keris tuh bengkok-bengkok ya, ada Ya, ulir gitu kan. Kalau keris yang letaknya di belakang dan bentuknya seperti itu, kita nyabutnya pakai tangan apa Pak? ke tangan kanan. Kanan. Ketika kita narik itu susah tuh Pak sebenarnya. Coba aja, susah ditariknya. Oh iya, Jadi karena dia ketika belok-belok ya. susah nariknya kecuali dibalik, kerisnya dibalik sebelah kiri, kita narik begini lebih gampang. Narik apa? Pakai tangan kanan tapi berlawanan tuh lebih mudah daripada searah gitu. Itu Jadi ini susah kira-kira nariknya. filosofinya mungkin ini the last. Mencabut itu adalah langkah terakhir. Ah, jadi Kalau kita udah mau, nggak bisa lagi, baru gitu kali ya. jadi gini, saya marah nih, wah, misalnya saya, Pak, misalnya zamannya perang dulu ya, saya marah nih, lagi marah nih, emosi gitu kan, mau buka keris tuh sulit gitu Pak. Jadi Hmm, kan karena emosi itu sesaat, itu masih ada kepikiran untuk jangan itu, damai. eh, ada jeda untuk berpikir, perlukah kita menarik keris ini gitu. Nah, Jadi iya. jadi nggak langsung hunus gitu. Setelah dihunus langsung, oh saya hilaf. Biasanya begitu kan ya, karena Hmm, emosi. Nah, gitu. Jadi seperti kayak kalau, kok kenapa kamu melakukan ini? Oh saya hilaf. Kenapa hilaf? Karena saya emosi ya. emosi. Makanya emosi itu datangnya sesaat. Nah, eh, tapi setelah emosi itu apa muncul, nah muncullah si feeling ini. Nih misalnya Hmm. pernah nggak ada yang lihat gini, Bu, Bu Asri, kalau parkir kok di situ terus nggak pernah pindah-pindah? Ada apa gitu? Itu pasti ada maksudnya. Benar. Kok parkir lokasinya sama di situ terus gitu? Kalau itu nggak ada mobil, parkir di situ terus. Ini sebenarnya juga mencerminkan orang itu seperti apa, Pak. Ada emosi apa di situ dulu gitu sehingga dia melakukan itu gitu kan. Biasanya bisa jadi Melakukan hal yang sama terus gitu ya. melakukan hal yang sama terus gitu. Bisa jadi biasanya ya orang yang parkirnya di tempat yang sama terus menerus itu biasanya dia nggak suka mengambil resiko gitu. Bukan orang Hmm. yang bukan pemain saham lah istilahnya. Nggak mau ngambil resiko yang Kebetulan terlalu saya tinggi juga itu. kalau naruh motor sama terus bu di situ terus takut lupa. Lupa, iya makanya nggak mau mengambil resiko. Tadi katanya takut lupa nih. Jadi kalau aku tuh biasanya foto Pak. Jadi tempat parkirnya di foto tuh. Parkir foto, cekrek, parkir foto kalau di mall-mall tuh. Tapi kenapa? Oh ternyata saya dulu pernah, saya kira mobil saya hilang Pak. Ternyata salah lantai. Waktu itu parkirnya di FX kalau nggak salah. Ya iya di kalau nggak di, iya di FX. Tampilannya kan mirip semua ya. Salah lantai gitu. Jadi Salah akhirnya lantai setelah aja. itu panik kan, emosi pertama apa? Panik dong. "Ah, mobilnya hilang, panik dong. Carilah Hmm. security, Pak, mobil saya tuh dulu parkir di sini, pasti parkirnya di sini kok nggak ada gitu, kok ganti mobil gitu kan. Panik dong, emosi. Terus saya naik, ternyata mobil saya yang di atas, Pak. Akhirnya semenjak itu saya foto gitu. Jadi emosi datangnya sesaat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa emosi eh, sama feeling perlu dipelajari yang kayak gini-gini? Kenapa? Karena kalau empati itu sebenarnya yang dicari adalah ketika kita interview, kita eh, kita Hmm. interview, kemudian kita cari peluang gitu ya, cari peluang apa yang mau bisa, apa yang mereka butuhkan. Sebenarnya yang mereka butuhkan tuh keluarnya dari emosi itu. Jadi ketika kita interview, kita menangkap emosi itu sulitnya minta ampun gitu. Jadi, oh emosinya di sini nih. Nah, emosi itu yang kita tangkap untuk menjadi peluang. Nah, kira-kira begitu, Pak. Makanya empathize itu yang
apa namanya, kritis ya. yang Penting paling lah. sulit gitu, yang paling sulit. Paling sulit juga ya Iya, kan interview eh, kadang nggak dapat Pak. untuk mengenali itu Atau tadi ya benar Mbak. Ya, iya, mengidentifikasi benar nggak nih bener yang nggak ini. kadang udah itu sudah gitu. Kita misalnya interview ke orang, satu orang ya si A gitu kan. Wah ini Hmm. kayaknya interviewnya gagal gitu. Kita nggak bisa interview lagi ke orang yang sama. Oh. Bisa jadi eh, apa namanya, eh, mungkin orang itu butuh, tapi kita nggak bisa melakukan interview ke orang yang sama. Dianjurkan orangnya berbeda. Jadi untuk observasi interview ini sebenarnya yang paling menantang gitu Pak. Yang paling menantang dan yang paling Hmm. berat. Kenapa? Ada yang namanya persona ya. Persona itu kadang-kadang gagal gitu. Dari berapa persona yang ternyata bisa masuk hanya berapa gitu. Kenapa? Karena ketika apa didengarkan lagi emosinya nggak Respon. masuk. Jadi kita nggak tahu Oke. sebenarnya emosi apa Waduh, yang tapi muncul di situ. oh ya Bu, ini ada yang mau bertanya. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ini Silakan. diketik tahu apa? Ada yang raise kan? Assalamualaikum Bu Sri. Eh, Waalaikumsalam. Ini siapa sih Sahrul? Errol. Ya Bu, ya Bu Sri. Ya. Izin tanya ya Bu, menarik nih Bu, Ya. terkait apa tadi kenapa cuma sampai empati ya Bu, bukan sampai compassion. Itu sih pertanyaannya dan hubungannya dengan Chris tadi seperti apa? Kalau kita di bisnis kan, kalau nggak sampai compassion artinya kita nggak nyampe closing tuh Bu. Gimana tuh Bu? Penjelasan itu aja sih Bu, Oke. nanyanya sih Bu. Thank Oke, you Bu Sri. sampai closing nggak sampai closing. Sebentar. Tadi di slide yang ini ya. Masih. Mana tadi Saya tadi? yang perbedaan tuh Bu. PT, Eh, lewat ya. yang ada PT Oh, ini dia. simpati. Oke. Jadi bukan tentang closingnya sih, karena kalau compassion itu dia tidak mengembangkan. Jadi kalau di dalam ini kalau kita ngomongin konteks startup ya, kalau ngomong bicara konteks startup, itu nggak kalau startup itu jalannya tuh yang komunitas dulu dibuat, ya kan? Jadi kita mengembangkan, mendevelop orang. Kalau compassion itu ketika kita interview, kita wawancara, misalnya gini, oh saya tuh sebenarnya nggak suka apa ya, contohnya, misalnya saya tuh sebenarnya pingin kuliah gitu, pingin kuliah, tapi saya kuliah itu karena kalau saya nggak kuliah S1 saya nanti nggak dipromosikan, nggak naik jabatan gitu. Cuman, eh, tapi kalau saya kuliah, saya harusnya kelas malam gitu. Atau saya tuh pinginnya eh, makannya tuh dapat makan yang enak gitu maksudnya. Yang enak tuh seperti ini gitu. Tapi kalau compassion tuh kita langsung kasih. Kita nggak bikin solusi, tapi kita langsung kasih saat itu gitu. Hmm. Bapak butuh apa? Langsung kasih. Kasih. Tapi tidak dikembangkan, orangnya tidak dikembangkan, Belum customernya tentu tuh itu tidak. kebutuhan yang sebenarnya juga gitu kan Kenapa? ya. Belum tentu itu kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan sebenarnya. Ya, Ya. Karena jadi aksi istilahnya sesaat gitu kan ya. jadi istilahnya gini, eh, kita mesti, kalau saya ya untuk usaha kita mesti buat komunitasnya yang untuk dukung bisnis itu. Jadi mengembangkan si komunitas itu. Contohlah coaching lah. Kalau Yes kan suka bikin coaching ya, apa buat coaching ya. Benar kan? Bikin coaching, bikin teman curhat, bikin coaching gitu ya. Eh, karena orang karena orang-orang itu butuh didengarkan. Oke. Hmm. Kemudian kita kasih coaching. Kita kasih coaching, tapi tapi kalau kita kasih coaching eh, langsung, tapi kita tidak mengembangkan coachingnya sendiri, kita tidak bikin komunitasnya, dia Hmm. cepat hilang kan, benar nggak? Jadi ada komunitas yang perlu mendukung itu sebenarnya. Nah, caranya awalnya mesti dari empathy dulu. Nggak bisa dia, oke kita pakai compassion aja, nggak empathy dulu. Karena kita mau tarik emosinya itu untuk interview. Kalau compassion kan nggak ada, begitu emosi kita kasih langsung Pak. Gitu Sahrul. Mas Sahrul ya. Kalau compassion kita interview kita langsung kasih gitu, langsung kasih bendanya. Kita tidak membuat solusi untuk orang banyak gitu. Syahrul Gifari Bu.
gitu. Belum tentu juga kebutuhan satu orang itu bisa menjadi kebutuhan banyak orang. Bisa jadi ya yang butuh dia doang. Ingat nggak Pak ini istilah gini? Mungkin apa apa tuh yang tragedi? Kalau satu orang yang lapar namanya tragedi gitu ya. Apa? Tapi kalau banyak orang yang lapar namanya statistik. Iya, iya. Tahu paham, paham nggak maksud aku? Kalau di dunia ini satu orang yang lapar namanya tragedi, tragedi. Tapi kalau banyak orang yang lapar namanya statistik. Yang kita cari adalah statistik apa tragedi, Pak? Eh, Statistik, bagus. Statistik. statistik ya. Karena eh, banyak orang yang butuh gitu. Ini ada lanjutan pertanyaannya nih, Bu. Kenapa? Dari Pak Anggar. Apakah empati itu sama dengan memberi kail, sedangkan compassion memberi ikan? Apa apa apa? Apa? Ini di kolom chat ada dari Pak Anggar menulis, apakah empati itu sama dengan memberi kail, sedangkan compassion itu sama dengan memberi ikan? Memecahkan sama mencari. Nggak Oh, kedengaran ya? enggak, ini gema soalnya gema. Oke. Apakah empati itu sama dengan memberi kail, Mengkail. sedangkan compassionnya itu Hmm. memberi ikan? Iya, kalau compassion tuh kasih, kalau empati Hmm. itu dikasih kailnya. Oke. Bedanya apa namanya? eh kita merasa kita cari solusinya. Kita cari solusinya. Gimana solusinya itu empati, ujungnya empati ya. Tapi kalau compassion itu kita Langsung kasih ikan. diselesaikan saat itulah gitu ya. Kita kasih ikan, kita nggak kasih Instan. kail. Ya, cenderung caranya instan ya. Mm-mm. Seperti itu sih, Pak. Oke, Ini mudah-mudahan menjawab ya Syarul Gimari ya. Ini menarik loh sebenarnya bedanya empati sama compassion, simpati. Tadinya awalnya nih Pak, awalnya nih pas pertama kali ngobrolin design thinking gitu kan, ujungnya akhirnya akhirnya membesar jadi emotion, feeling, kemudian kita perlu belajar tentang emosi, kita perlu belajar tentang feeling, sampai dengan warna, warna apa namanya? Color warna ini ya, tujuh tujuh emosi di dunia itu apa gitu kan. Itu saya bergeraknya sampai belajar sampai sebenarnya kenapa empati gitu akhirnya keluarlah Hmm. keluar seperti ini tapi nanti Dan next mungkin di sesi berikutnya kita perlu buat nih Pak waduh, ini khusus masih ada yang masih bingung nih Bu, ternyata Bu. kenapa Ini dari Gamal Hussein, katanya belum nangkap nih yang simpati sama piti. simpati sama piti oke saya izin share yang lain ya karena nggak ada di slide ini Boleh. sebentar Pak. Tapi Izin mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin ya, karena waktu juga oke ya. Tapi coba kita jawab dulu ya. kita jawab dulu saya izin share yang lain stop share. Ada di slide yang beda nih. Tadi saya cari dapat ya, yang ini. Nah, bentar. Saya besarin dulu. Sini kayaknya komplit nih. Swap. Oke, tadi. Nah, di sini komplit nih. Eh, bentar. And show, coba. Nah, ini dia. Ini ya. Tadi kan mau mau tanya ini ya. Eh, eh, swap. Apa ya? swap ya, swap, swap, swap. Oke, tadi ini ya. Jadi bedanya di mana? Nah, mungkin di sini kelihatan bedanya nih, Pak. Hmm. Perasaan sedih terhadap kesulitan orang lain yang seringkali disertai dengan rasa superioritas. Jadi ada superioritas kayak ada kebanggaan gitu. Saya tadi melihat dia di jalan. Setelah sekian lama nggak berjumpa. Kayaknya hidupnya menyedihkan banget deh. Itu piti namanya. Jadi ada rasa superioritasnya kita gitu. Yang kadang asumsi kita belum tentu benar ya. Pakai kaos oblong, celana jeans bukan berarti dia menyedihkan gitu kan. Jadi asumsinya belum tentu benar. Ini piti namanya. Nah, kalau simpati itu kayak gini nih. Eh,
peduli, saya dengar kamu kehilangan pekerjaan, saya menyesal. Jadi kayak normanya seperti itu, kayak basa-basi. Hmm. Bu Asri saya sakit, oh cepat sembuh ya, gitu. Itu simpati, itu Kalau saya simpati. sering tuh Bu, Bu Asri Apa? sakit cepat sembuh ya Bu Asri. Kenapa? Saya sering itu Bu, Bu Asri sakit cepat sembuh ya Bu Asri. Itu simpati berarti. Gitu. Jadi kayak kadang-kala terlihat tanpa basa-basi untuk memenuhi norma lingkungan di sekitarnya, simpati. Jadi normanya ya kita masih simpati, kasihan kan, apa misalnya kebanjiran atau apa. Tapi kalau empati itu seperti ini. Ketika kita cerita, saya tuh kehilangan pekerjaan, gitu kan. Saya bisa merasakan betapa sedihnya kamu kehilangan pekerjaan karena saya juga pernah eh, untuk Hmm. dapat kerja susah walaupun nggak hilang ya. Tapi kita ada connectionnya gitu loh, ada connectionnya. Nah, bedanya nih, compassion mana ya? Sebentar, sebentar. Compassion ada nggak di sini? Nah, bedanya kalau compassion begini, ditolong gitu, Hmm. taking action. Nah, kalau simpati di atas, kalau empati nyebur, dia nyebur, nyebur ke sungainya. Tapi kalau compassion di ujung nih, dia tarik gitu. Hmm. Itu bedanya. Jadi, saya tahu kamu sedang kesulitan dengan hutang. Ya udah, kita cari cara untuk bantu kamu mendapatkan pekerjaan baru. Dikasih apa? Langsung bantuannya gitu. Tapi bisa Oke. jadi compassion itu oke, tapi bisa jadi apa yang dia alami itu bukan sebuah statistik, tapi sebuah tragedi gitu. Hanya satu orang. Tapi nggak bukan jadi apa namanya? Bukan jadi eh, kesulitan banyak orang. Kalau bisnis kan barang kita dipakai banyak orang kan Pak ya. Nah, itu sih sebenarnya Dan untuk maka dari itu harus empati yang dikedepankan ya, nggak not many supaya bisa people. memahami semua, kira-kira gitu Hmm, ya. Jadi tadi dari tragedi jadi statistik itu ya. seperti itu. Nah, terus ya kira-kira seperti itu Pak. Ya. Oke, mungkin Mungkin Gamal udah jelas kayak ya. nih cara Ini melatihnya ini ya Pak Jelas, ya. Pak. makasih Gamal. Ini juga ada dari Pak Supendi, apa kabar Pak Supendi? Katanya mau minta paparannya. Boleh, Bu? Kenapa? Mau minta slide-nya kayaknya. Oh, Boleh? minta slide-nya. Ya, terima kasih Pak Farid. Oh, Bapak mungkin bisa masuk ke itu kali ya, WA grup ya, atau apa? Oh Ada nggak? ya, Nah, nanti bisa aku kasih di situ. Nah, nanti bisa ini cara di-share ya, untuk Bu ya. melatih empati, Pak. Nah, kayak Terus ada selanjutnya, kelas lanjutannya nggak nih, Bu? kenapa? Nanti ada kelas lanjutannya nggak nih, Bu? Nanti kita bikin 1 bulan, tapi setiap hari Jumat jam 2. Oke. Ya, Ya, oke, kayaknya waktunya ya, Pak ya. ya kita waktunya udah eh, habis ya. Ada yang mau daftar jadi mahasiswa lagi. Boleh silakan. Oke. Terima kasih atas paparannya, Bu Asri, dan penjelasannya. Ngobrol-ngobrol kita siang ini. Mungkin boleh ditutup dengan quote kali atau penutupnya, Bu. Apa? Oke, penutupnya. Nah, apa nih penutupnya ya? Penutupnya mungkin aku ambil dari kata Steve Jobs ya. Dia bilang gini, desain itu bukan hanya yang kita lihat gitu, tampak indah gitu ya, Hmm. atau yang kita rasakan, tapi desain itu juga bagaimana dia bekerja gitu, bagaimana dia eh, bekerja itu juga termasuk desain lebih ke user experience. Itu aja sih Pak. Jadi kalau kita membuat sesuatu lebih enak, eh, apa sih pandangan orang terhadap produk desain itu? Itu aja Pak. Oke, terima kasih Bu atas last quote-nya. Oke, mungkin karena waktu juga sebenarnya perbicaraannya seru banget nih, bisa berlanjut terus nih kalau kita tidak batasi waktu ya. Mungkin selanjutnya mungkin dilanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa sambung lagi atau dengan materi yang lebih menarik lagi gitu ya. Tapi ya mungkin hari ini
cukup sampai di sini dulu. Semoga ini membawa manfaat nih bagi semua yang hadir di sini. Oke, tapi sebelum itu ya, mohon bantuannya untuk kalau boleh untuk perbaikan acara kita ke depannya, eh, boleh isi feedback ya dengan mengunjungi website ini SID di VetTalk ya, DiveTalk ya, atau bisa QR code-nya di scan ya untuk mengisi feedback sehingga kami mendapat masukan-masukan dari rekan-rekan semua untuk memperbaiki eh, pelaksanaan webinar ini ke depan. Ya. Oke, mungkin kita tunggu sebentar. Silakan kalau ada eh, keluangan waktu untuk mengisi feedback ya. Oke. Nah, selanjutnya kita juga akan selalu mengadakan webinar ini berlanjut ya di bulan ini ya. Hari ini sudah terlaksana 14 Maret Design Thinking, cara berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah. Untuk minggu depan kita akan lanjut lagi dengan materi visual storytelling untuk menyampaikan data dengan menarik ya. Jadi eh, ajak rekan-rekan semua, teman-teman, saudara ya untuk bergabung, kita belajar bersama, ngobrol-ngobrol santai di acara Dive Talk, Data and Innovation for Value Enhancements. Ya, semoga ini kita memperluas wawasan kita dan bermanfaat bagi kita ke depannya. Ya, oleh karena itu di akhir acara saya ucapkan terima kasih untuk narasumber utama kita, Bu Asri Pertiwi, sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng. Ya. Kemudian terima kasih juga bagi para peserta ya yang udah hadir menyempatkan waktu untuk belajar bersama. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu